Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ma'idah ayat 7. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita simak mulai awal ayat ini. Wadhkuru ada ro yang berdoma, kita sebut dengan bacaan ro tafkhim karena dia doma, maka dibaca tebal ro-nya, zalnya tidak qalqalah. Wadhkuru ni'matallah, lafaz Allah yang lafdzul jalalah kita sebut lafdzul jalalah, hukumnya tafkhim atau mufakham, dibaca tebal. Ni'matallahi alaikum, alaikum mem bertemu dengan waw disebut izhar syafawi. Mem bertemu dengan waw ini tidak panjang, tidak berdengung, karena izhar itu jelas dan terang, jelas suara memnya jelas. Alaikum wa mitsaqahul ladzi, saknya tipis saja. Wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih, wasaqakum bih. Ada mem bertemu dengan ba, kita sebut dengan ikhfa syafawi. Apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi? Sebagaimana kita ketahui, ikhfa itu disebut samar atau artinya itu samar. Maksudnya adalah antara idhar dan idgham. Ini tidak terang dan tidak pula dimasukkan ke huruf berikutnya. Maksud ikhfa itu adalah ketika kita membaca mim, kita bersiap membaca ba, itu artinya ikhfa. Sama dengan ketika kita belajar nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 yang kita sebut ikhfa hakiki. Kalau ini ikhfa syafawi karena mim mati. Kalau nun mati itu ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca huruf berikutnya, itu huruf ikhfa itu. Misalnya bertemu dengan qaf, min qa. Jadi ketika kita membaca min, kita bersiap membaca qa. Itu namanya ikhfa. Nah, kenapa di ayat ini disebut ikhfa atau samar? Padahal ini tidak samar. Kalau kita lihat mim mati ya berbunyi m, tidak berubah. Itu karena mim dan ba ini makhrajnya atau tempat keluarnya itu sama, yaitu di bibir. Makanya disebut syafawi. Syafawi itu mim itu makhrajnya di bibir. Sehingga ketika kita membaca mim, kita bersiap membaca ba, dan ikhfa itu didengungkan atau dipanjangkan. Jadi membacanya wasaqakum bih, ditahan dulu ini panjangnya. Wasaqakum bih, bih kita sukun haknya. Padahal ini ada kasroh berdiri atau di sini ada layar. Maka kita sebutkan di sini bahwa layar ini berfungsi hanya kalau diteruskan. Kalau waqaf maka layar ini ataupun yang kasroh berdiri ini tidak berlaku, jadi langsung disukun, haknya disukun karena ini merupakan hak dhamir. Wasaqakum bih, kita sukun haknya. Nah, kita berhenti di sini. Di sini ada tanda waqaf, shad, lam, ya, sholla. Ini adalah singkatan al-waslu aula. Artinya
wasol itu lebih utama, atau kita meneruskan ayat ini itu lebih baik. Lebih baik terus kita itu. Dengan adanya tanda wakaf ini menunjukkan bahwa ini lebih baik terus. Tetapi apabila kita tidak kuat nafas, kita tidak mengapa berhenti di sini tanpa mengulanginya. Artinya tanpa mengulangi dari kata-kata sebelumnya. Tapi kalau lain lagi, kalau tanda wakaf lam alif, kalau lam alif itu la waqfa, tidak ada wakaf, harus terus, maka kita mengulangi. Tapi kalau sholat ini meskipun dia itu lebih baik terus, tetapi karena nafas kita tidak kuat dan hanya sampai di sini, maka kita tidak mengulangi lagi. Karena lebih baik terus, maka di sini ada tanda layar yang menunjukkan apabila terus, maka ini berfungsi sebagai mad silah tawilah. Jadi ada hak dhamir di sini yang panjangnya 1 alif yang merupakan mad silah qasirah, karena bertemu dengan hamzah maka menjadi mad silah tawilah namanya. Tawilah artinya panjang. Artinya panjangnya itu seperti mad jaiz munfasil, boleh 1 boleh 2. Misalnya kita kuat ya dari wadkuru sampai wa ata'na, itu maka kita teruskan di sini. Contoh, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Kita kuat segini misalnya, maka ini teruskan, ini digunakan tanda layarnya ini. Kalau kita waqaf maka kita sukun saja, tidak digunakan. Dan apabila kita waqaf maka tidak perlu mengulangi dengan tanda waqaf sholat ini. Apabila seperti ini pendek, maka lebih baik kita terus saja sampai wattaqullah. Dan tanda waqaf qaf lam ini adalah lebih baik berhenti. Yang ini lebih baik terus sholat, kemudian ini qalla lebih baik berhenti. Idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Kita teruskan yang sini karena lebih baik terus, dan ini insya Allah kuat kita membacanya. Nafas kita insya Allah kuat. Wattaqullah kita baca sebagai mad alif lisukun, ini dipanjangkan sampai 3 alif boleh. Idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Untuk ain ini bersifat tawasud, artinya tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Jadi sami'na lemas saja membacanya. Sami'na wa ata'na wattaqullah. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Gunna musyaddadah kita dengungkan, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ba, iklab kita dengungkan juga, kita panjangkan. Kemudian di sini ada tasydid shad, bidzatis langsung ke shadnya ya. Kalau bertasydid tidak boleh digeret, ditarik tidak boleh, langsungkan ke shad, bidzatis sudur. Meskipun roknya ini berkasroh, yang kita tahu rok kasroh itu adalah tarqiq ya, tapi yang kita lihat adalah karena ini berhenti waqaf maka roknya disukun. Ketika roknya disukun kita melihat sebelumnya di sini ada dhammah, maka roknya ini dibaca tebal, bukan tipis tapi tebal. Sudur, bidzatis sudur, tebal, tafkhim ya, tafkhim atau tebal, dan ini dibaca mad alif disukun, panjangnya bisa 1, 2 atau 3 alif. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Panjangkan ini ikhfa syafawinya. Idz qultum sami'na wa ata'na
wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tahfidz Al-Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.